Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172511081. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 faktor yang menyebabkan terbentuknya magma beserta contoh lokasi pembentukannya. Nah, sebelum itu, apa sih itu magma? Magma adalah batuan silika yang berada dalam keadaan cair atau sebagian cair di bawah permukaan bumi. Magma terbentuk akibat proses pelelehan parsial, yaitu proses ketika hanya sebagian mineral penyusun batuan yang meleleh, karena setiap mineral memiliki titik leleh yang berbeda. Karena pembentukan magma sangat penting karena menjadi awal dari aktivitas vulkanisme, pembentukan batuan beku, serta berbagai proses geologi yang terjadi dalam bumi. Secara umum terdapat 3 faktor yang menyebabkan terbentuknya magma, yaitu yang pertama, peningkatan temperatur, yang kedua, penurunan tekanan, dan yang ketiga, penambahan zat volatil seperti air dan karbon dioksida. Nah, untuk peningkatan suhu, pada kondisi normal, batuan di dalam mantel memiliki suhu yang tinggi, tetapi belum mencapai titik leleh sehingga masih berada dalam keadaan padat. Apabila terjadi penambahan panas, misalnya akibat naiknya magma dari bagian mantel yang lebih dalam, atau adanya intrusi magma ke dalam kerak bumi, temperatur batuan akan meningkat hingga melewati titik lelehnya. Akibatnya, batuan mulai mengalami pelelehan parsial atau terbentuk magma baru. Mekanisme ini dikenal sebagai heat transfer melting karena penyebab utamanya adalah perpindahan atau penambahan panas. Nah, contoh lokasinya dari peristiwa ini itu adalah Kepulauan Hawaii yang terbentuk akibat keberadaan mantel plume atau hotspot. Material mantel yang sangat panas naik dari bagian dalam bumi sehingga meningkatkan temperatur batuan di atasnya sampai meleleh. Contoh lainnya adalah Yellowstone di Amerika Serikat yang juga merupakan hotspot benua serta daerah-daerah yang mengalami intruksi magma pada kerak benua. Nah, yang kedua adalah penurunan tekanan. Faktor kedua ini dikenal sebagai decompression melting. Pada mekanisme ini, suhu batuan relatif tetap, tetapi batuan mantel bergerak naik menuju permukaan bumi akibat arus konveksi mantel. Ketika batuan naik, tekanan yang bekerja padanya semakin kecil. Penurunan tekanan ini menyebabkan titik leleh batuan tercapai, walaupun temperaturnya tidak mengalami peningkatan yang berarti. Akibatnya, batuan mulai mengalami pelelehan parsial dan menghasilkan magma. Mekanisme ini merupakan penyebab utama terbentuknya magma basaltik di mantel bagian atas. Nah, contohnya, lokasi itu ada di Mid-Atlantic Ridge atau dan East Pacific Rise, yaitu punggung tengah samudra yang merupakan batas lempeng divergen. Pada daerah tersebut, mantel mengalami upwelling atau naik ke permukaan sehingga tekanannya menurun dan menghasilkan magma basalt. Contoh lainnya adalah East African Rift, yaitu zona pemekaran benua yang juga mengalami penurunan tekanan sehingga terbentuk magma. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penambahan zat volatil. Faktor ketiga ini tuh penambahan zat volatil terutama air serta karbon dioksida. Air itu tidak secara langsung mencairkan batuan, tetapi berfungsi menurunkan titik leleh mineral penyusun mantel. Akibatnya, batuan dapat meleleh pada suhu yang lebih rendah dibandingkan apabila batuan tersebut berada dalam kondisi yang kering. Nah, mekanisme ini disebut sebagai flux melting. Proses ini paling sering terjadi pada zona subduksi, ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng lainnya, mineral-mineral yang mengandung air mengalami proses dehidrasi dan melepaskan air ke mantel di atasnya. Nah, air tersebut menurunkan titik leleh batuan mantel sehingga terbentuk magma yang kemudian naik ke permukaan dan bentuk gunung api. Contoh lokasinya adalah di Indonesia, karena berada pada zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sehingga banyak terbentuk gunung api aktif. Contoh lainnya adalah Jepang, Filipina, dan pegunungan Andes di Amerika Serikat. Di Amerika Selatan, semua wilayah tersebut merupakan busur gunung api yang terbentuk akibat proses subduksi. Nah, apabila kita bandingkan mekanismenya dari transfer melting, decompression melting, dan flux melting, ketiga mekanisme pembentukan magma ini memiliki penyebab yang berbeda, di mana pada heat transfer melting itu batuan meleleh karena terjadi peningkatan temperatur, kemudian pada decompression melting, batuan meleleh karena tekanannya berkurang,
sedangkan suhunya relatif tetap. Sedangkan pada flux melting, batuan meleleh karena titik lelehnya menurun akibat penambahan air atau zat volatil. Nah, meskipun penyebabnya berbeda, ketiga mekanisme tersebut sama-sama menghasilkan pelelehan parsial sehingga terbentuk magma. Kemudian kesimpulannya, magma terbentuk melalui tiga mekanisme utama, yaitu pertama heat transfer melting, yaitu akibat peningkatan temperatur, contohnya terjadi pada hotspot seperti Hawaii dan Yellowstone. Sedangkan pada decompression melting, yaitu akibat penurunan tekanan ketika mantel bergerak naik menuju permukaan, contohnya Mid Atlantic Ridge dan East Pacific Rise dan East African Rift. Kemudian yang terakhir, flux melting akibat penambahan air atau zat volatil yang menurunkan titik leleh batuan. Mekanisme ini banyak terjadi di zona subduksi seperti Indonesia, Jepang, Filipina, dan pegunungan Andes di Amerika Selatan. Nah, ketiga mekanisme tersebut merupakan proses utama pembentukan magma di bumi dan menjadi penyebab utama aktivitas vulkanik serta dinamika tektonik yang membentuk permukaan bumi. Demikian penjelasan saya mengenai penjelasan dari tiga faktor pembentukan magma beserta contoh lokasinya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian telah menonton saya hingga akhir dan mohon maaf apabila ada salah kata dan pembuatan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.